Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bertemu kembali dengan Renungan Malam GKJ Semarang Timur. Hari ini Selasa 24 Mei tahun 2022. Sebelum kita beristirahat, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih ya Tuhan, karena sepanjang hari ini dari pagi, siang, sampai malam hari ini Tuhan telah memimpin, membimbing, serta memberkati di dalam segala aktivitas kami hari ini. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan membuka hati untuk menerima sabda-Mu yang hidup. Urapilah hati kami, lembutkanlah hati kami, supaya kami semua yang mendengarkan firman Tuhan ini dapat menerima dan dapat mengerti apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan pada malam hari ini tertulis di dalam kitab 1 Tawarik ayat pasal 15 ayat 1 sampai 29. Namun saya akan membacakan ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. Yang demikian firman Tuhan. Jadi para imam dan orang-orang Lewi menguduskan dirinya untuk mengangkut tabut Tuhan, Allah Israel. Kemudian Bani Lewi mengangkat tabut Allah itu dengan gandar pengusung di atas bahu mereka, seperti yang diperintahkan Musa sesuai dengan firman Tuhan. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan telah dibacakan. Yang berbahagia ialah setiap orang, Bapak, Ibu, dan saudara yang mendengarkan firman ini sungguh-sungguh percaya dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tawarik pasal 15 ayat 1 sampai 29 ini bercerita tentang Raja Daud yang diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengalahkan semua musuhnya, masuk di dalam kota Yerusalem, dan di sana Raja Daud juga diperkenan oleh Tuhan untuk membangun istana di Yerusalem. Semua itu adalah berkat dan pimpinan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah semuanya itu terjadi dan dipersiapkan untuk membangun istana itu, Raja Daud teringat akan tabut Allah yang ada di rumahnya Obed Edom selama 3 bulan. Nah, karena kita tahu, kita amini, dan kita percayai bahwa Allah itu tidak berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah yang hidup. Itu bisa dibuktikan ketika bait Allah itu ketika tabut perjanjian itu diusung, dan di sana Usa itu memegang tabut perjanjian Allah itu, padahal itu mau tergelincir, Bapak, Ibu. Dan ternyata Tuhan tidak berkenan. Akhirnya Usa itu mati. Dan Raja Daud belum berani untuk mengangkut tabut itu di dalam kota Yerusalem. Akhirnya disimpan di rumah Obed Edom orang Gad itu. Itu cerita sebelumnya. Nah, Bapak, Ibu, ternyata di dalam rumah Obed Edom itu, tabut perjanjian itu, keluarga Obed Edom itu diberkati oleh Tuhan. Itulah tabut Allah. Pada waktu itu Allah berkenan hadir, berkenan menjumpai bangsa Israel, menjumpai Daud pada waktu itu untuk memberikan tuntunan, pimpinan, dan berkat serta hukuman bagi orang-orang yang melanggar perintahnya. Nah, setelah itu terjadi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Raja Daud menyiapkan kemah untuk tempat tabut Allah itu berada. Dan di sana cerita selanjutnya, pasal-pasal yang selanjutnya, Allah berkenan hadir dan Allah memberkati bangsa Israel. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pelajaran apa yang akan kita petik? Yang pertama, Raja Daud perlu mengucap syukur karena sudah diberkati, dibimbing untuk mengalahkan musuh-musuhnya dan untuk membangun istananya di Yerusalem. Itu bentuk ucapan syukur Daud. Dan bangsa Israel, tua-tua, imam-imam pada waktu itu untuk menyembah Tuhan karena pimpinannya, karena berkatnya, dan juga karena peringatannya. Itu yang pertama Bapak Ibu dan saudara-saudara. Apakah kita juga mengucap syukur? Sudah mengucap syukur. Kita yang hidup di zaman anugerah ini, karena dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan, dan kita telah ditebus Tuhan, dan kita telah dipelihara, dipimpin, dibimbing, diperingatkan melalui kuasa Roh Kudus. Pertanyaan Bapak Ibu dan saudara-saudara, apakah kita sudah mengucap syukur dalam segala hal? Sakit, sehat, senang, bahagia, dan seterusnya. Di dalam kehidupan kita ini, apa kita sudah mengucap syukur? Kalau belum, mari Bapak Ibu kita mengucap syukur kepada Allah yang hidup, Allah yang kita sembah, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Yang kedua Bapak Ibu, Raja Daud memerintahkan imam-imam, para kepala waktu itu 12 suku Israel yang diwakili oleh beberapa orang dan orang-orang pilihan pada waktu itu untuk menguduskan diri. Artinya hidup seturut dengan firman Tuhan. Untuk apa? Untuk menjemput tabut perjanjian Allah itu dari rumahnya Obed Edom menuju ke Yerusalem. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sekali lagi kita ini umat pilihan Allah yang selalu diperingatkan oleh kuasa Roh Kudus. Jangan kita melanggar perintahnya, dan kita harus melakukan perintahnya. Itulah hidup kudus, hidup yang berkenan kepada Tuhan, agar kita dikenal Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga, kita mohon pimpinan Tuhan di dalam segala hal. Ketika pada waktu itu, ketika berperang, ketika damai, ketika mengatur rumah tangga dan lain sebagainya, Raja Daud dan para tua-tua Israel dan para imam-imam Israel dan seluruh rakyat Israel minta petunjuk kepada Tuhan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan. Dan di sana Tuhan berkenan, dan di sana Tuhan memberkati untuk bangsa Israel pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi kita saat ini hidup di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus, karena sebenarnya kita ini tidak mendapatkan pengampunan kepada Tuhan Yesus Kristus kalau kita itu tidak kenal, kalau kita itu tidak menyembahnya, kalau kita itu tidak mengenal siapakah Kristus. Tetapi sekali lagi kita ini umat yang dipilih, umat yang dipanggil, umat yang dipersiapkan oleh Allah untuk bersaksi, untuk melayani di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang terakhir Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengenal Tuhan lebih dekat. Apa itu perintahnya, apa itu kehendaknya, sehingga kita akan dikenal. Hidup kita ini dikenal oleh Tuhan. Percuma kalau kita beribadah, kita mengikut Kristus, tapi Tuhan Yesus melalui kuasa Roh Kudus tidak mengenal kita. Nah, itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kitab Tawarik yang mengingatkan kepada kita agar kita selalu bersyukur, agar kita
Mohon pimpinan Tuhan agar kita hidup seturut dengan kehendak-Nya, agar supaya Tuhan berkenan melalui kuasa Roh Kudus-Nya akan memakai tubuh kita ini, tubuh yang fana ini, tetapi yang fana ini diumpamakan oleh Allah sendiri sebagai bait Allah, tempat Allah bersemayam dan tempat berkat, tempat naungan Tuhan, dan tempat peringatan bagi Tuhan apa-apa yang tidak boleh dilakukan dan apa-apa yang boleh dilakukan oleh Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang sedikit ini akan bermanfaat bagi kita semua, teristimewa bagi orang-orang yang belum mengenal Kristus. Puji Tuhan, haleluya. Firman Tuhan ini semoga bermanfaat bagi kita bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur karena Tuhan telah berkenan memimpin, membimbing, serta memberkati di dalam segala aktivitas kami. Dan firman Tuhan ini sungguh-sungguh membuka iman kami, harapan kami, supaya kami dikenal oleh Tuhan dan Tuhan bersemayam di dalam kehidupan kami sehari-hari untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan beristirahat. Kiranya kuasa kasih Roh Kudus akan menaungi kita, menaungi di dalam istirahat kita, dan besok pagi Tuhan bangunkan kembali dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati Tuhan, untuk kami melakukan aktivitas dan melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni dosa dan segala kesalahan kami di dalam kami menerima sabda Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sampai bertemu dengan renungan yang berikutnya. Amin.